Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus kembali menelan hasil pahit di Serie A Liga Italia 2025-2026 setelah kalah 0-1 dari Lazio di Stadion Olimpico, Roma, Senin 27 Oktober 2025 dini hari WIB. Gol tunggal Toma Basic pada menit ke-9 menjadi pembeda dan memperpanjang tren buruk Bianconeri yang kini gagal menang dalam 4 laga terakhir serta belum mencetak 1 gol pun di periode tersebut. Kekalahan ini merupakan yang ketiga secara beruntun bagi tim asuhan Igor Tudor, membuat Juventus tercecer ke peringkat ke-8 klasemen dengan 12 poin, sementara Lazio menempel ketat di posisi ke-10 dengan 11 poin. Pertandingan dimulai dengan kejutan ketika Toma Basic memanfaatkan ruang di depan kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dijangkau Mattia Perin. Tertinggal cepat, Juventus mencoba membalas dengan meningkatkan intensitas serangan, namun penyelesaian akhir mereka kembali bermasalah. Jonathan David sempat nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-33 lewat sepakan jarak dekat, tetapi Ivan Provedel tampil sigap menjaga gawang Lazio tetap aman. Lazio yang sudah unggul memilih menurunkan tempo dan bermain lebih reaktif. Maurizio Sarri menginstruksikan pasukannya untuk menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat. Juventus yang terus menekan mendapat peluang emas di babak kedua, salah satunya melalui sontekan Kenan Yildiz pada menit ke-71 dan sundulan Khéphren Thuram 3 menit berselang, namun keduanya digagalkan Provedel. Hingga peluit panjang berbunyi, upaya Juventus tak membuahkan hasil. Kekalahan ini semakin mempertegas krisis produktivitas serta minimnya solusi ofensif dalam skuad Igor Tudor, yang kini berada di bawah tekanan besar dari para pendukung dan manajemen klub. Juventus kembali gagal bangkit di Serie A 2025-2026. Kemenangan ini membawa Lazio masuk ke jajaran 10 besar klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Sementara itu, Juventus justru semakin tertinggal di posisi ke-8 dengan 12 poin dan kini menelan kekalahan kedua mereka di Liga Italia musim ini. Lebih mengkhawatirkan lagi, pasukan Igor Tudor belum mencicipi kemenangan dalam 8 laga terakhir di semua ajang, 5 kali imbang dan 3 kali kalah, yang memperlihatkan menurunnya daya saing tim secara drastis. Meski tertinggal cepat, Juventus berusaha membalas melalui berbagai peluang. Pada menit ke-12, sundulan Dusan Vlahovic hampir berbuah gol sebelum diblok pertahanan Lazio. 5 menit kemudian, giliran Weston McKennie yang mencoba peruntungan lewat sundulan, namun bola masih melenceng dari sasaran. Sepanjang laga, Vlahovic menjadi sosok paling berbahaya di lini depan Juventus, tetapi penyelesaian akhirnya masih kurang efektif. Hingga turun minum dan berlanjut ke babak kedua, Juventus tetap gagal menembus rapatnya pertahanan Lazio yang tampil disiplin. Kekalahan ini mempertegas krisis performa dan kepercayaan diri Bianconeri di bawah asuhan Igor Tudor. Tekanan publik Turin pun kian meningkat, menuntut perubahan nyata agar Juventus segera kembali ke jalur kemenangan sebelum situasi makin memburuk. Susunan pemain Lazio versus Juventus menjadi sorotan. Kedua tim tengah berjuang memulihkan kepercayaan diri setelah periode sulit. Lazio yang kini terpuruk di paruh bawah klasemen berupaya mencari kemenangan untuk keluar dari tekanan publik sendiri, sementara Juventus datang dengan beban 2 kekalahan beruntun, masing-masing dari Como dan Real Madrid. Kondisi ini membuat laga diprediksi berlangsung sengit, terutama bagi pelatih Igor Tudor yang tengah berada di ujung tanduk. Kabar baik bagi Juventus datang dari kembalinya Manuel Locatelli ke lini tengah setelah absen akibat cedera ringan. Kehadiran sang gelandang menjadi tambahan penting untuk menyeimbangkan permainan dan membantu fase transisi tim.
Di sektor depan, Tudor menghadapi dilema besar dengan 3 penyerang, Jonathan David, Lois Openda, dan Dusan Vlahovic, yang bersaing ketat memperebutkan satu tempat sebagai starter. David menawarkan mobilitas tinggi, Openda memiliki kecepatan eksplosif untuk serangan balik, sedangkan Vlahovic mengandalkan kekuatan fisik serta penyelesaian klinis di kotak penalti. Formasi 3-4-2-1 menjadi pilihan utama Tudor. Di belakang, trio Bremer, Danilo, dan Gatti menjaga pertahanan dengan Szczęsny di bawah Mistar. Weston McKennie dan Cambiaso beroperasi di sayap untuk membantu serangan dari kedua sisi, sementara duet Locatelli-Rabiot menjadi poros di tengah. Di depan, Federico Chiesa dan Kenan Yildiz diandalkan sebagai kreator serangan di belakang striker utama. Lazio menurunkan formasi 4-3-3 dengan Ciro Immobile di lini depan, didukung Felipe Anderson dan Mattia Zaccagni dari sayap. Luis Alberto tetap menjadi motor serangan dari lini tengah. Dengan kedua tim sama-sama tertekan, laga ini akan menjadi ujian mental sekaligus pertaruhan masa depan Tudor di kursi pelatih Juventus. Igor Tudor menegaskan dirinya tetap tenang di tengah tekanan besar yang melanda Juventus. Pelatih asal Kroasia itu yakin mampu membawa tim keluar dari krisis. Juventus kini mencatat 7 laga tanpa kemenangan, termasuk 2 kekalahan beruntun dari Como dan Real Madrid. Namun, alih-alih takut dipecat, Tudor justru menunjukkan keyakinan dan rasa tanggung jawab penuh terhadap situasi yang dihadapi tim. Sejujurnya, saya tidak memiliki ketakutan ini sama sekali. Saya menikmatinya, bahkan dalam kesulitan, ujar Tudor seperti dikutip dari Football Italia. Saya sadar akan apa yang ada di sekitar saya. Semua ini jelas bagi saya. Pernyataan tersebut mencerminkan keteguhan mental sang pelatih meski posisinya terus digoyang rumor pemecatan. Dalam upaya memperbaiki performa, Tudor mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada strategi permainan Juventus. Ia berencana mengorbankan sedikit kekuatan defensif untuk memberi ruang lebih bagi serangan. Filosofi pragmatis yang selama ini menjadi ciri khasnya mungkin akan bergeser ke gaya lebih agresif demi mengembalikan ketajaman di lini depan. Tim ini termotivasi dan memiliki keinginan untuk tampil baik, mengetahui kualitas lawan. Kami telah melakukan 2 sesi latihan dan besok kami ingin bermain dengan baik, ujarnya. Tudor juga menilai para pemainnya masih memiliki semangat tinggi untuk bangkit, meski tekanan eksternal terus meningkat. Perubahan taktik ini diharapkan bisa menghidupkan kembali daya serang Juventus yang tumpul dalam beberapa pekan terakhir. Dengan jadwal padat ke depan dan posisi klasemen yang mulai terancam, laga melawan Lazio akhir pekan ini akan menjadi ujian penting, bukan hanya bagi skuad Bianconeri, tetapi juga bagi masa depan Tudor sendiri. Pelatih Juventus, Igor Tudor, menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan di dalam tim tidak hanya berada di pundak Manuel Locatelli, meskipun sang gelandang kini menjabat sebagai kapten utama. Dalam pandangannya, setiap pemain Bianconeri harus memiliki peran sebagai pemimpin di lapangan maupun di luar pertandingan. Tudor mengungkapkan hal itu dalam sesi wawancara bersama ilbianconero.com, menyoroti pentingnya karakter dan mentalitas dalam generasi pemain modern. Apakah ini masalah generasi? Tentu saja, kepribadian generasi kami dulu benar-benar berbeda, ujar Tudor. Menemukan satu pemimpin sejati di era sekarang ibarat menemukan emas, sangat langka. Karena itu, saya selalu berusaha menumbuhkan hal tersebut di setiap sesi latihan. Pelatih asal Kroasia itu menambahkan bahwa dirinya rutin menanamkan nilai tanggung jawab dan kepemimpinan kepada semua pemainnya. Hari ini kami melakukan latihan bertahan dan saya mengatakan kepada mereka satu persatu bahwa mereka semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab. Terkadang Anda bisa lebih baik, terkadang tidak, tetapi yang penting adalah niatnya, katanya. Tudor juga memuji sejumlah pemain yang dinilainya menunjukkan aura kepemimpinan alami. Locatelli punya kepribadian yang kuat dan selalu menunjukkannya.
Perin juga, begitu pula Thuram yang saya anggap sebagai masa depan. Kenan Yildiz adalah pemimpin dengan caranya sendiri melalui sikap dan kualitasnya di lapangan, jelasnya. Dusan Vlahovic punya kehadiran yang kuat, sementara Jonathan David adalah pemain yang adil dan selalu melakukan hal-hal dengan benar. Lebih lanjut, Tudor menyinggung perubahan budaya di dunia sepak bola modern yang menurutnya berdampak pada mentalitas pemain muda. Di generasi baru, fokus lebih banyak pada diri sendiri, empati berkurang, egoisme meningkat, dan itu mengacaukan banyak hal. Ini bukan hanya masalah sepak bola, tapi masalah dunia secara umum, tutupnya.